topik yang kita rasa juga sangat menarik dan pasti akan memberkati, yakni tentang kuasa dari perkataan. Jangan cuma nyanyi, kalau cuma nyanyi di luar sana banyak yang bisa nyanyi. Tapi hidupi dan alami apa yang kamu nyanyikan, bahwa memang kuasa Tuhan itu terlebih besar. Motivator kan berkata, kamu hebat, kamu luar biasa gitu. I know. Tapi kalau saya lebih memilih untuk rancangan Tuhan dalam hidupmu nggak pernah gagal. Kamu orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan punya rancangan begini. Seperti apa yang firman Tuhan katakan selalu saya katakan dalam hidup saya. Kalau dikatakan Shalom buat semua jemaat dari Gereja BES. Hari ini kita akan mengadakan lagi BES Talk dengan salah satu bintang tamu yang luar biasa sekali, yakni Michael Panjaitan. Ya, shalom untuk Michael Panjaitan. Shalom juga untuk Pastor Randy dan juga Pastor Michael Tatimu. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang kita rasa juga sangat menarik dan pasti akan memberkati, yakni tentang kuasa dari perkataan. Nah, kita langsung aja ya untuk pertanyaan pertama buat Michael Panjaitan. Nah, jadi kalau dari seorang Michael Panjaitan ini, apakah pernah terbayang di masa mudanya kalau akan menjadi penyanyi rohani seperti sekarang ini yang dipercaya Tuhan luar biasa, ya, memuji menyembah Tuhan di banyak tempat di Indonesia, dan apa yang membuat Michael ini memutuskan untuk bisa menjadi penyanyi rohani? Kalau dikatakan pernah kepikiran, nggak pernah kebayang, nggak, dulu tuh nggak pernah ada di titik ini hari ini tentunya. Tapi kalau dikatakan pernah, I know itu kayak satu penglihatan itu pernah lihat, tapi nggak tahu itu jadi penyanyi, pengkhotbah atau apa, tapi pegang mic gitu pernah. Dan itu lapor ke mama, karena kan waktu masih sekolah ngelihat sesuatu yang aneh itu kan menakutkan waktu itu. Iya. Langsung lapor ke mama, ma aku ngelihat begini, nggak lihat aku lagi nyanyi, lagi ngapain, tapi pasti aku pegang mic segala macam gitu. Mama cuma berkata begini, kalau itu memang rencana Tuhan, pasti akan digenapi dalam hidup. Entah jadi apapun itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Terus jadi pegang mic mungkin antara pengkhotbah atau penyanyi ini. iya, betul. Itu punya cerita sendiri sebenarnya. Jadi setelah itu aku kan ngalamin mujizat dari Tuhan, suara. Gak bisa nyanyi sama sekali. And then Tuhan kasih suara dengan satu cerita. Waktu itu di KKR saya datang, seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu KJ Green Selos. Dia datang ke kampung saya orang kampung kan. Orang kampung itu masih di kampung, dia KKR, terus dia nyanyi, baru nyanyi, belum ada khotbah, belum ada altar call, banyak mujizat waktu itu di depan mata aku sendiri, dan langsung ngomong, Tuhan one day saya mau seperti dia. Tapi kenyataannya nggak bisa nyanyi, nggak kayak istilahnya, saya masih punya rekaman aslinya zaman dulu, suara saya gitu ya. Dan orang mulai hina, orang mulai ketawain segala macam, dan Tuhan kasih mujizat waktu itu di 2004. Itu yang membuat saya, Tuhan selama saya hidup, selagi saya ada, saya mau bernyanyi buat Tuhan. Itu yang membuat jadi satu titik balik untuk saya melayani Tuhan sampai hari ini. Oke, berarti di tahun 2004 itu adalah titik mula awal untuk seorang Michael Panjaitan ini memulai menjadi seorang penyanyi rohani. Dikatakan penyanyi rohani sih belum ya, karena masih di kampung kan. Masih orang kampung gitu, cuman di Jakarta pindah kan 2006. Ya, oke. Nah, dari perjalanan yang sudah dari tahun 2004 ini sampai sekarang 2022 bukan perjalanan yang singkat. Nah, di mana juga salah satu lagu yang dibawakan oleh Michael Panjaitan, Kuasamu Terlebih Besar dengan tim NDC Worship, itu adalah salah satu lagu yang populer sekali, bahkan di YouTube sekarang sudah 25 juta kali ditonton orang. Dan kalau kita lihat komen-komennya juga, itu banyak sekali orang terberkati, mendapat kekuatan dari lagu itu. Nah, dari seorang Michael Panjaitan sendiri yang menyanyikan lagu ini, apa sih arti dari lagu ini buat Michael Panjaitan? Ya, sebenarnya banyak orang nggak tahu. Aku mau cerita sedikit dulu. Lagu ini kan lagu yang dalam tanda kutip dibuang, ditolak. Lagu ini waktu itu sama manajemen kita berkata kayaknya terlalu zaman dulu sekali, nggak usah dimasukin ke album lah segala macam gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya lagu ini masuk, dan kita nggak pernah kepikiran sama sekali lagu ini dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Ya mungkin seperti tadi sampai puluhan juta aku kurang diupdate juga gitu ya. Dan di lagu ini ada pengalaman sendiri sebenarnya. Saya tahu itu Tuhan kasih lagu itu nggak secara kebetulan. Kalau seandainya hidup saya dijadikan satu film, maka soundtrack paling tepat itu Kuasamu Terlebih Besar. Karena memang dari kecil anak yang digugurin mama saya dulu gugurin saya, ditolak, dibuang, beberapa kali mau meninggal, Tuhan tolong, nggak punya suara, Tuhan kasih suara. Banyak perjalanan hidup saya
yang bisa menyadarkan saya bahwa ini memang karena kuasa Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan mengizinkan saya begini, jangan cuma nyanyi, kalau mau cuma nyanyi di luar sana banyak yang bisa nyanyi. Tapi hidupi dan alami apa yang kamu nyanyikan, bahwa memang kuasa Tuhan itu terlebih besar. Dalam hidup kita kan sering menghadapi persoalan, pergumulan, apapun, segala sesuatu yang menurut kita aduh terlalu besar. Tapi lewat lagu itu diingatkan, it's okay, pergumulanmu besar, permasalahanmu besar, tapi jangan pernah lupa, Tuhanmu jauh lebih besar. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Dan saya diingatkan kuasa Tuhan yang mengalahkan takutmu, mengalahkan sakitmu, mengalahkan pergumulanmu, apapun itu kuasa Tuhan terlebih besar. Jadi memang walaupun kayak Michael tadi sudah melihat penglihatan panggilan ya istilahnya, sudah pegang mic apa semua, tapi ternyata belum langsung jadi seperti yang dilihat. Itu 2004 ke 2015, 11 tahun. 11 tahun. Dan penglihatan itu yang ada sekarang kalau Bapak Ibu Saudara nonton YouTube, buka kuasamu terlebih besar kan ada thumbnailnya. Saya pegang mic. Itulah penglihatan. Jadi kalau ceritain itu panjang banget. Itulah yang saya lihat tahun 2004. Titik mulanya itu. Jadi yang jadi visi di situ ya, itu. Iya. Sehingga itu terjadi akhirnya. Iya. Tapi yang dialami banyak Banyak sampai ke situ. Tapi bagaimana? Satu sisi kalau ini bagaimana dengan sikap waktu Michael tahu? Contoh misalnya dulu pernah mau dikuburin, terus dengan tadi katakan tadi kan pernah kalau mau saya pernah juga meninggal maunya seperti ini. Nah itu bagaimana untuk mensikapi itu tadi? Karena kan pasti kan dengan satu sisi ya kalau kita lihat dari ini kan kalau orang mengatakan bahwa bayi yang sudah mau digugurkan berarti kan ada orang rasakan mengatakan bahwa pasti orang anak itu akan memiliki rasa untuk ada mungkin kebencian atau apa gitu tolak kan gitu. Yes. Jadi bersyukur banget memang aku tahu cerita itu setelah aku mengenal Tuhan. Setelah aku di sekolah Alkitab waktu itu. Jadi dari dulu papa mama itu sayang banget sama aku. Tapi nggak pernah bisa dekat gitu. Sampai waktu itu kan sekolah kita di asrama Pak, cerita ke ibu asrama, kok saya nggak bisa begini ya sama orang tua saya. Loh ada apa? Nggak tahu. Sampai one day, ini jalannya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Teman saya kecelakaan, waktu dia kecelakaan, mohon maaf itu otaknya udah keluar. Dokter berkata kalau nggak meninggal, ini orang pasti gila gitu. Nah orang tua temanku ini nangis-nangis datang ke mama sudah jadi hamba Tuhan kan. Bu ini gimana, tolong dong dokter bilang bakal meninggal. Mama keceplosan, jadi emang nggak diceritain tadi. Mama keceplosan, kalau emang nggak meninggal, bukan Tuhan yang belum waktunya Tuhan meninggal, dia nggak akan meninggal. Michael itu berapa kali saya gugurin nggak mati-mati gitu ngomongnya. Ceritalah itu keceplosan di depan ibu asrama kita juga. Akhirnya ibu asrama manggil saya, Mike, terjawab sudah pergumulan. Ternyata kamu gini. Saya dikasih waktu 2 hari pulang ke kampung waktu itu. Untuk ketemu mama dan sama sekali gak ada sakit hati, gak ada, karena udah mengenal Tuhan itu. Hidup kita tuh udah diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Waktu datang pun terima kasih, justru dengan keadaan seperti itu aku bisa melihat rencana Tuhan itu yang lebih digenapi dalam hidupku lebih besar daripada rencana manusia. Bahkan boleh menjadi berkat malah dari hal yang kita alami, dari yang mungkin kelihatannya manusia mereka seperti apa, tapi Tuhan berkehendak kembali lagi ke situ kan. Betul. Luar biasa. Jadi dari cerita yang kita dengar dari seorang Michael Panjaitan ini kelihatannya cerita yang singkat gitu ya, tapi sebenarnya menjalani semua itu kita yakin pasti tidak mudah ya, pasti tidak mudah, tapi pada akhirnya kita melihat seorang Michael Panjaitan ini setia ya kan, dengan support juga orang tua ya kan, Tuhan pulihkan semua keadaan sehingga sekarang menjadi seorang Michael Panjaitan yang seperti ini gitu. Nah kalau kita mau ngomong tentang topik tentang kuasa perkataan, nah, menurut Michael Panjaitan sendiri, apa sih arti dari kuasa perkataan itu, gitu kan? Dan apakah seorang Michael Panjaitan ini pernah mengalami suatu hal yang baik atau sebaliknya, hal yang buruk dari kuasa perkataan itu? Kalau buat saya pribadi sebenarnya inilah kenapa kita pentingnya menjaga perkataannya. Even kadang-kadang bercanda, kadang-kadang sehari-hari gitu. Yang pertama saya selalu katakan begini, kalau perkataan manusia kan firman Tuhan kita katakan itu sia-sia. Inilah yang membuat saya selalu baca firman Tuhan tiap hari, memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Karena saya tahu, saya manusia biasa yang punya kelemahan, perkataan dari yang keluar dari mulut saya itu pasti sia-sia. Tapi kalau firman Tuhan yang kita sampaikan beda, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu perkatakan firman Tuhan yang sampai hari ini pun bangun di depan kaca, saya selalu katakan enggak. Motivator kan berkata, kamu hebat, kamu luar biasa gitu. I know. Tapi kalau saya lebih memilih untuk rancangan Tuhan dalam hidupmu nggak pernah gagal, kamu orang yang dipakai Tuhan luar biasa, Tuhan punya rancangan begini,
apa yang firman Tuhan katakan selalu saya katakan dalam hidup saya itu. Kalau dikatakan mengalami hal yang buruk atau baik gitu ya, justru perkataan-perkataan sindiran dari orang-orang zaman dulu waktu kuliah sekolah teologi waktu itu memang udah diizinkan Tuhan mulai pelayanan, mulai rekaman, teman-teman saya itu nyindir, artis tapi bukan positif, not in a positive way. Mereka tuh ngomong artis untuk menghina sebenarnya, nyindir sebenarnya. Yeah. Tapi selalu saya katakan Tuhan, apa yang mereka perkatakan yang baik digenapi dalam hidupku, yang tidak baik Tuhan ubah jadi sesuatu yang baik dalam hidupku. Selalu saya katakan. Jadi kalau orang berkata, dia itu artis, amin. Gitu-gitu aja. Jadi kita meresponi dengan baik aja. Iya. Kalau kita responnya untuk malah balik ngomongin mereka apa segala macam, nggak akan pernah bisa habis dan nggak akan ada di titik ini hari ini, saya tahu. Karena selalu saya katakan selain kuasa perkataan itu, tapi respon kita terhadap sesuatu itu juga menentukan bagaimana rancangan Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita di akhir yang akan datang. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Yang percaya akan pertolongan Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Kita belajar pujian ini bersama-sama. Nyatakan firman, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal, nyatakan bersama. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun langkah hidup kami. Haleluya. Teguhkan langkahku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam tangan-Mu. Rahmat-Mu Tuhan, rahmat-Mu melimpah di dalam hidupku, melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya,
bilur Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan oleh bilur Yesus, ada kesembuhan, ada kesembuhan dalam Yesus, ada kemenangan. Nyatakan bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada. Nyatakan bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kan kembali ke kasih, bukan Betul. kebencian kan? Betul. Kalau kebencian berarti kan kita apa yang kita dengar mungkin membekas di dalam hati, nggak enak kita keluarkan lagi. Kita yang keluar dari hati kan yang baik kan pasti baik, kalau nggak baik kan Jadi dalam satu kesempatan saya pernah nyampein satu kesempatan untuk berbicara, saya katakan terima kasih untuk semua orang-orang yang dulu memperkatakan mau itu negatif, positif, apapun semua Tuhan genapi dalam hidup saya. Yang baik menjadi luar biasa, yang tidak baik Tuhan ganti jadi yang baik dalam hidup saya. Tetap yang berlaku itu perkataan Tuhan ya. Yes, firman Tuhan, bukan perkataan. Roma 10 ayat 17 kan. Nah. Iman timbul Dari perkataan. dari firman ya, Dari firman. perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata seperti itu, Ya. apa gunung apa kamu yakin iman sebesar biji sesawi gunung pindah, itu masalah bisa pindah dengan perkataan Tuhan. Jadi yang kita perkatakan itu perkataan Tuhan. Jadi begitu juga sebaliknya, kalau firman Tuhan berkata ampunilah musuhmu, berarti itu kita mampu, pasti bisa untuk mengampuni musuh. Balas kejahatan kebaikan, kita berarti mampu, itu karena Tuhan yang berikan kekuatan. Dan kalau mau nambah sedikit ya Pak, ya, itu yang saya mau dorong juga, maksudnya Bapak Ibu Saudara, kenapa tuh harus baca firman tiap hari? Firman itu jadi kekuatan buat kita, karena yang namanya masalah kita undang atau nggak undang, namanya masalah pasti akan ada. Ya. Saya pernah ada di titik yang contohnya, aduh capek banget, aduh malas banget, malas beneran, seharian itu kayaknya nggak enak banget gitu. Tapi kalau hidup kita diisi sama firman Tuhan, lagi takut, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin lagi cemas, hanya dekat Dia saja aku tenang. Yang keluar itu firman Tuhan terus, dan kita yakin firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Iya kan? Iya, Jadi tadi firman. betul, daripada mengeluh, mending berkatakan firman. Iya. Iya kan? Jadi- Karena kita mengeluh pun hasilnya nggak akan lebih baik. betul. Jadi satu sisi saya demen sekali dengan pembicaraan seperti ini. Kenapa? Karena satu sisi dari suatu apa yang sudah dialami itu bisa menjadi suatu contoh bagi orang lain. Karena terkali banyak orang merasa bahwa
mungkin pernah seperti yang dialami oleh Michael tadi kan pernah mencoba berapa kali digugurkan gini-gini akhirnya menjadi suatu kebencian apa nggak harus seperti itu kan gitu loh ya kan berarti kan bagaimana kita mensikapi hal itu kalau kita mensikapi dengan penyertaan Tuhan tetap percaya pasti Tuhan bahkan bisa pakai Michael sampai seperti ini ya kan bahkan apa yang diangan-angannya sama Michael pada saat waktu melihat Kak Jacqueline waktu itu kan wah aku mau seperti dia itu kan perkataan kan jadi secara nggak langsung kan aku mau seperti dia ternyata Tuhan pegang di situ, tangkap di situ kan untuk Michael bisa bahkan bisa melayani Tuhan seperti ini. Itu luar biasa. Jadi orang lain, jadi siapapun yang mendengarkan ini jangan pernah merasa kecil hati, takut atau apapun, karena Tuhan pasti akan bekerja kalau kita mau dekat dengan Dia, bicara dengan Dia. Betul. Dan sedikit lagi ya Pak. Perkataan itu sebenarnya bukan buat diri kita aja. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ternyata orang lain juga mengalami dampak yang luar biasa. Iya, betul. Minggu lalu itu aku ada di posisi yang sebelum ke Base Bali itu kan dari Surabaya Pak terbangnya. Itu delay berjam-jam. Itu banyak orang komplain marah segala macam, bahkan ya ada public figure juga di situ marah-marah semua. Hanya di story itu di sosial media hanya sekedar pengen sharing aja, nggak ngasih tahu ke orang harus gini enggak. Hari ini begini ya puji Tuhan, apapun yang terjadi itu semua seizin Tuhan, itu semuanya kendalinya Tuhan begini. Kita bisa lakukan cuma bisa mengucap syukur, bisa begini. Ternyata respon orang di Instagram, di sosial media itu banyak. Ya ampun Kak, thank you dan dikuatin. Ternyata begini, hari ini saya lagi mikir begini. Ternyata banyak yang Tuhan jamah, Tuhan tolong lewat yang menurut kita simple aja sosial media doang gitu. Ternyata kuasa perkataan itu sampai segitunya dampaknya, efeknya ke orang lain. Hanya perkataan itu bukan milik semua orang percaya. Itu dia juga itu hanya untuk orang-orang beriman kan yang perkataannya itu berkuasa kayak Efesus 3 ayat 17 ya. Oleh iman Kristus diam di dalam hati. Dulu kan yang komsel itu betul-betul. Oleh iman itu Kristus diam di dalam hati kita. Karena Kristus ada di dalam hati kita, berarti kan kuasanya itu ada di dalam kita. Kasihnya ada dalam kita, mujizatnya ada di dalam kita. Karena ada dalam kita berarti kan perkataan kita juga itu berkuasa. Karena perkataan iman, karena ada Kristus dan kuasa di dalam kita. Jadi yang kita katakan itu berkuasa. Jadi orang-orang yang sudah rohaninya memang orang-orang yang betul-betul ya, orang-orang percaya itu perkataannya betul-betul harus dijaga karena ada Kristus dalam dirinya itu. Jadi semua yang dia perkatakan itu berkuasa. Kata-katanya kuasa. Jadi memang bukan untuk semua itu. Orang yang takut Tuhan, yang betul-betul taat sama Tuhan itu hati-hati gitu dia. Dengan buat orang lain juga hati-hati, dia berkati orang itu orang bisa diberkati. Jadi tidak semua, bukan buat semua ini. Oke, nah kita langsung masuk ya untuk yang terakhir. Jadi dari semua pengalaman, proses yang dijalani oleh seorang Michael Panjaitan ini, ayat apa sih yang selalu jadi kekuatan, jadi pegangan buat Michael supaya tetap bertahan nih menghadapi berbagai proses, masalah, apalagi dalam melayani Tuhan pasti banyak cobaan, banyak godaan gitu. Dari sekian banyak ayat yang hampir setiap hari saya perkatakan itu selalu Yeremia 29:11. Ayat yang udah mungkin sangat biasa buat orang-orang. Sebab aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu di masa-masa yang gak baik. Waktu itu dalam masa pembuangan, ya mungkin Abah Batu ada tahu ceritanya gitu ya. Dalam masa pembuangan, masa-masa yang gak enak, proses masa yang tidak baik. Siapa sih yang mau diproses dengan masa-masa pembuangan yang gak enak itu gitu ya. Tapi firman Tuhan menguatkan bahwa dalam masa pembuangan ini pun aku mau mengingatkan kamu bahwa aku, Tuhan, punya rancangan. This is not the end. Ini belum akhirnya. Walaupun prosesnya gak enak, tapi percayalah. Firman Tuhan juga berkata begini, demikianlah Tuhan sudah merancang, demikianlah akan terlaksana. Tuhan sudah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Itu kata firman Tuhan. Nah, rancangan Tuhan itu kan luar biasa dalam hidup kita. Yang selalu saya perkatakan dalam proses, dalam masalah yang dalam masa-masa yang gak baik, dalam hal apapun yang gak enak, yang bagaimanapun selalu saya katakan, aku tahu Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup. Itu yang akan digenapi. Oke, nah sebelum kita tutup mungkin dari Pastor Randy atau dari Pastor Michael ada hal yang juga mau disampaikan gitu. Ya, yang penting satu sisi bahwa
apa yang sudah kita dengar hari ini biarlah menjadi influence bagi banyak orang, bahwa mungkin ada anak muda juga yang pernah mengalami hal-hal seperti yang dalam contoh Michael Panjaitan ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita ini seperti ditinggalkan atau karena masalah apapun sehingga kita akhirnya menjadi orang tidak berguna atau apa, enggak. Selama kita datang kepada Tuhan, percayalah ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, pasti itu. Saya percaya. Kalau aku ya tetap jaga hati, karena hati ini tempat tata Allah. Tuhan tinggal di dalam hati. Yang masalahnya kan seperti Michael tadi bilang, manusia itu ketika hidup tidak enak, hatinya berubah. Ketika dia hidup enak juga, ketika dia diberkati, ketika semua yang dia inginkan dia dapat, hatinya itu juga berubah. Jadi ini betul-betul harus jaga hati. Karena itu kan kalau di gereja kita, kalau untuk doa berkat itu harus tangan di dada. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan angkat hidupnya naik, ketika Tuhan berkati, saat Tuhan jawab semua doa pergumulannya, hatinya tidak ikut naik, tetap rendah hati. Dia tetap mengasihi Yesus lebih daripada apapun. Itu tetap yang itu harus kita jaga. Kadang orang rohani pun kadang sombong rohani itu tidak sadar. Kalau dia sudah rasa paling benar, sudah merasa tahu semua, padahal itu paling bahaya. Ahli-ahli Taurat kan Tuhan paling benci kalau baca di Alkitab, kata-kata Tuhan Yesus paling kasar itu bukan kepada pembunuh atau pelacur atau apa, pada ahli-ahli Taurat. Itu merasa diri paling benar. Jadi itu yang kita harus jaga. Memang nih hati ini dia harus betul-betul dijaga. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Michael Panjaitan. Ya, mungkin ini hanya sharing yang singkat, tapi kita percaya pasti sharing ini akan menjadi berkat, kekuatan buat banyak orang yang mendengarkannya. Jadi melalui kuasa perkataan ini kita belajar dari seorang kisahnya Michael Panjaitan bahwa setiap perkataan yang baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan ketika ada orang lain pun yang memberi perkataan yang kurang baik kepada kita, kita percaya bukan perkataan orang itu yang berkuasa, tapi perkataan Tuhanlah yang berkuasa, karena kuasamu terlebih besar. Oke, jadi terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan Best Talk hari ini. Sampai jumpa di Best Talk yang selanjutnya, pasti dengan bintang tamu yang akan sangat memberkati. Oke, sampai jumpa. Thank you untuk semuanya, Pastor Randy, Pastor Michael Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati.